Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan ketiga kita mengenai matematika dasar ya. Jadi materi kita hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat tentang perkalian dan pembagian. Ya, mungkin ini tidak terlalu lama karena materinya sedikit saja. Ya, yang penting kalian harus pahami apa yang Ustadz akan sampaikan ke kalian ya. Oke, kita lanjut saja. Ya, oke. Di dalam perkalian dan pembagian ya, dalam perkalian dan pembagian kita tetap akan menemukan ya bilangan positif dan bilangan negatif. Selalu akan kita temuin ya. Bilangan positif, ada bilangan negatif ya. Nah, jadi di dalam perkalian dan pembagian ya, ini nanti sama, ini perkalian juga, pembagian juga sama. Nah, di sini Ustadz bedakan ada tanda sama dan ada tanda berbeda. Nah, jadi silakan diperhatikan. Jika tanda sama, maksudnya tanda sama itu contoh nih. Positif kali positif itu sama dengan positif ya. Negatif kali negatif itu sama dengan positif. Jadi kalau dia tandanya sama, kalau dikalikan atau dibagikan ya, atau dibagikan itu hasilnya pasti positif ya. Ini misalnya ada angka, nanti ada contoh soal ya. Oke, terus untuk tanda yang berbeda bagaimana? Tanda yang berbeda coba lihat di sini. Misalnya positif kali negatif itu sama dengan negatif ya. Terus negatif kali positif itu sama dengan negatif. Nah, positif kali negatif, negatif kali positif, hasilnya pasti negatif ya. Itu diingat ya. Jadi kalau misalnya positif kembar nih, pasti hasilnya positif. Ini tandanya berbeda, pasti hasilnya negatif. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke contoh soal langsung nih. Nggak panjang materi kita. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada berapa contoh? 8 contoh soal yang Ustadz berikan ke kalian. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, misalnya 5 dikali 6 sama dengan, 5 kali 6 sama dengan berapa? Nah, pertama kita jangan langsung sebutkan berapa, 5 kali 6 berapa, 30 Ustadz. Ya benar, memang 30 ya, tapi jangan langsung ditulis 30. Kita lihat dulu dia hasilnya positif atau negatif. Itu dulu ya. Oke, kita lihat di sini. 5 ini bernilai apa? Positif ya, tapi nggak perlu ditulis. Ini 6 nilainya juga positif. Karena kembar hasilnya pasti positif. Karena tandanya sudah dikalikan, tinggal angkanya. 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 30. Oke, lanjutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 sama seperti yang Ustadz bilang, jangan angkanya dulu yang kita selesaikan, tapi tandanya dulu. Tanda positif dan negatifnya dulu, hasilnya apa sih gitu kan. Itu dulu yang harus kita selesaikan ya. Jadi kalau misalnya ini min kali min, kembar Ustadz nih. Artinya kalau kembar berarti positif hasilnya ya. Berapa? Positif berapa? 3 kali 9 27. Saya. Oke, lanjut lagi. Soal ketiga. Di angka pertama itu bernilai negatif ya. Di angka kedua itu bernilai positif. Wah, tandanya berbeda nih, pasti hasilnya negatif. Hasilnya pasti negatif. Nah, 6 kali 7 berapa? 42. Berarti negatif 42 ya. Nah ya. Bisa ya? Mudah aja. Oke,
Soal keempat juga sama, lihat juga. Oh, positif, negatif. Beda nih tandanya nih. Berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif lah 8. Paham ya? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tadi nih perkalian, kita masuk ke pembagian. Pembagian tidak jauh beda dengan perkalian, ya. Ya, tandanya pasti sama, perlakuannya sama seperti yang awal tadi Ustadz sampaikan. Oke, masuk ke sini. 30 bagi 6. Kita sudah tahu bahwa 30 bagi 6 adalah 5. Tapi dilihat dulu dia positif apa negatif. Jangan langsung kerjain ya. Oh, di sini positif. Ini positif. Artinya berarti hasilnya pasti positif. Saya. Oh, ini negatif, Ustadz. Dibagi dengan negatif. Hasilnya pasti positif karena kembar. Tandanya sama, kembar. Berarti dia positif. 27 bagi 9 3 ya. Lanjut lagi. Min 42 bagi 7. Oh, satunya min, satunya positif. Tandanya berbeda, berarti hasilnya pasti negatif. Benar ya? 42 bagi 7 berapa? 6. Hasilnya pasti negatif. Ya. Jadi negatif dulu ditulis. Baru 6-nya terakhir. Ya. 8 bagi min 4. Ini positif, ini negatif. Tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Tinggal 8 bagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti negatif 2. Paham sampai sini? Oke. Kita masuk ke soal yang ada 3 angka yang kita operasikan. Ya ini soalnya. Sekalian lihat ya. Nah, jadi min 8 bagi 2 kali min 4. Nah, jadi ya kerjain aja nih. Coba dilihat dulu. Ada opsi pertama kerjain yang depan atau kerjain di belakang. Dilihat di sini. Nah, kerjain depan bisa, kerjain belakang bisa ya. Yang mana menurut kalian mudah? Mau dibagikan dulu atau dikalikan dulu? Ya, terserah saja. Oke, Ustadz di sini kita kalikan juga boleh, mau dibagikan juga boleh. Kalau misalnya kita kalikan berapa hasilnya? Kalau dikalikan dulu nih. 2 kali min 4. Ini positif ya. Berarti positif 2 kali min 4. Karena sini positif, sini negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi negatif lah 8. Nah, setelah itu yang ini turun aja, berarti selesai gitu kan. Yang lain turun aja. Karena hasil yang belakang sudah. Nah, sekarang yang ini lagi. Oh, negatif 8 dibagi negatif lah 8. Berapa negatif 8 bagi negatif 8? Ya, tandanya sama. Berarti min bagi min, berarti hasilnya pasti positif. Gampang sekali kan? Hasilnya pasti positif. Sudah, langsung aja. Tinggal 8 bagi 8 berapa? 1. Ya, gitu aja ya. Nah, gampang aja. Insya Allah anak-anakku sekalian pasti bisa. Ya. Jadi nanti kalau misalnya masuk sudah di dalam pembelajaran kita, insya Allah kalau misalnya ketemu soal-soal yang seperti ini, Ustadz harap sudah bisa ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi ya. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.